Selamat sore Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang tentang pasal 28 dari kitab Kejadian. Ini satu kisah yang cukup menarik di dalam tradisi Yakub, dan saya kalau melihat cerita ini, itu tadi di awal saya bicara dengan Bu Damiana tentang Bali, itu saya membayangkan leluhur saya dulu ketika mereka berjalan dari Tuke. Dia harus meninggalkan Tuke, daerah kelahiran mereka, karena yaitu dari konflik dengan orang-orang Hindu di Bali. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, mereka harus merabah hutan di daerah Bali Barat itu. Ceritanya cukup seru juga, mereka harus jalan kaki 3 hari, tidur di pohon-pohon, ya, zaman kuno dulu. Ini saya nanti membayangkan bagaimana Yakub juga melakukan perjalanan untuk pertama kalinya di dalam hidupnya. Tapi baik kita baca teksnya, supaya firman ini juga masuk di dalam diri kita. Karena firman itulah yang mengubah kita, keyakinan kita di sana. Saya baca dulu ya, kita baca bersama-sama teksnya. Kemudian Ishak memanggil Yakub, memberkati dia, serta berpesan kepadanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari sana seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Kiranya ia memberikan kepadamu berkat Abraham, kepadamu dan keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai pendatang yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu Yakub berangkat ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari sana. Pada waktu Ishak memberkati Yakub, ia berpesan kepadanya, "Jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Yakub pun mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Melihat hal itu, Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak baik dalam pandangan Ishak ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, selain kedua istri yang dimilikinya. Mahalat adalah anak Ismail bin Abraham, adik perempuan Nebayot. Ini kalau kita lihat ceritanya agak unik. Bagusnya Anda ikuti cerita Yakub itu secara keseluruhan. Jadi kita enak mengikuti alur kehidupan Yakub karena sepertinya kronologis sekali ceritanya. Ya, itu yang menariknya kalau kita baca per bab lalu kita analisa bersama. Ini pertama, ini ada istri perempuan Kanaan, ini persoalannya. Jadi Esau melakukan sebetulnya kesalahan yang kedua di sini. Tapi baik, bagaimana para ahli melihat teks ini? Pertama, dia katakan sumber dari Kejadian 27 yang sebelumnya kita baca, itu tentang Yakub yang dan Ribka yang menipu Ishak, itu mungkin sumbernya berbeda dari yang ada sekarang. Ya. Tetapi cerita ini dicoba dikaitkan. Jadi dari tradisi yang berbeda. Dicoba dikaitkan dengan bagian akhir dari Kejadian 28, yaitu Ribka minta Yakub pergi ke Haran. Nih, karena apa? Persoalannya kan di pasal 27, Esau itu mau membunuh Yakub karena
hak kesulungannya, berkat kesulungannya itu diambil. Oh, dia marah sekali. Nah, Ribka yang mengetahui itu mencoba menghindari adanya pembunuhan di dalam keluarga. Lalu dia meminta supaya Yakub pergi ke rumah saudaranya di Padan Aram. Ya, saudaranya Laban di situ. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini dicoba dikaitkan bagian akhir ini, pinter sekali pengarang itu, dia ambil yang pasal 27 bagian akhir. Kalau Anda lihat di situ, lalu Ribka berkata kepada Ishak, "Aku merasa jemu dengan hidupku karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan-perempuan negeri ini, seperti perempuan Het itu, apa gunanya lagi aku hidup?" Kan itu penutup terakhir teknik Ribka mau mengelabui Ishak supaya mengizinkan dan memberkati Yakub untuk pergi ke Laban, ya, ke Padan Aram. Itu teknik dia bilang, aku nggak suka sama perempuan Het itu, ya, perempuan asing yang menikah dengan anak-anakku, dia nggak suka. Jadi kita lihat temanya itu diungkapkan lagi tentang istri orang asing yang dimiliki oleh Esau. Kalau Anda lihat di bagian akhir, itu Esau sadar bahwa dia itu tidak disukai oleh orang tuanya, baik Ishak maupun Ribka, gara-gara mengambil perempuan asing. Dia menikah dengan 2 orang Het. Nah, itu menyakitkan hati orang tuanya. Dan Ribka bilang, saya mendingan aku mati seandainya Yakub menikah lagi dengan orang asing. Mendingan aku mati. Itu gayanya Ribka. Ini dia mengaku jemu hidup dengan perempuan-perempuan Het, istri Esau. Dan seandainya Yakub menikah lagi dengan orang Het, mendingan aku mati. Itu dia gaya sekali ngomong begitu, ya. Dia katakan seperti perempuan itu. Beginilah dia katakan, jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, seperti perempuan Het itu, apa gunanya lagi aku hidup? Gayanya dia. Mendingan aku mati daripada Yakub menikah seperti Esau dengan perempuan Kanaan, dengan orang asing. Ini. Jadi ini licik sekali Ribka ini, pintar sekali supaya Ishak tidak tahu Yakub pergi ke Padan Aram itu gara-gara dia mau dibunuh oleh Esau. Itu. Dan kepergian Yakub diharapkan pergi dengan baik-baik di bawah berkat dari Ishak. Nah, itu teknik yang dia. Nah, demikian dulu dia menipu Ishak. Kini dia membangkitkan kembali rasa antipati Ishak terhadap perkawinan Esau. Jadi dia ungkit itu supaya kebencian kepada Yakub menurun. Ya, kejengkelan kepada Yakub menurun. Kan ini emosi. Ya, kurang ajar anak ini menipu kakaknya. Kan marah sekali. Tetapi dengan membangkitkan lagi ingatan Ishak yang sakit hati ketika anaknya Esau menikah dengan orang Het, sekarang dibangun lagi. Dibangun. Jadi kemarahan Esau atas tipu daya yang ia dan Yakub lakukan dalam meraih berkat anak sulung itu seakan-akan mulai terlupakan. Ya, itu seakan-akan Esau marah, Ishak juga. Ini tidak mau diungkit di sana, tapi kemudian lebih dilihat bagaimana Esau justru membuat sakit hati orang tuanya. Ini. Nah, dengan cara ini dia berhasil membuat Yakub pergi ke Padan Aram dengan berkat dari Ishak. Itu, ya, seorang mama itu memang luar biasa, ya, lihainya untuk menjaga, mensukseskan anaknya. Nah, ketika dia mau berangkat, setelah diberitahu begitu oleh oleh Ribka, Ishak lalu berpesan kepada Yakub, jangan mengambil istri dari antara perempuan Kanaan. Ini rupanya sepertinya mereka tuh sudah mengikuti Taurat. Karena di dalam Taurat itu kan dianjurkan supaya orang-orang Israel jangan menikah dengan perempuan asing atau orang-orang Kanaan. Supaya mereka jangan menyembah berhala. Karena orang-orang Kanaan kan memiliki dewanya sendiri.
Nah, apa yang dikatakan Ishak, karena Ishak kan sudah dicekoki oleh Ribka. Lalu ketika dia mau memberikan berkat kepada anaknya dan berpesan kepada Yakub jangan mengambil istri dari antara perempuan Kanaan, didengar oleh Esau. Bapaknya ngomong begitu, dia dengar. Dia kan tidak tahu juga bahwa Yakub yang mau dia bunuh itu lari untuk melarikan diri dari dia. Dia pikir itu hanya memang untuk mencari istri. Nah, tapi kata-kata Ishak ini sangat menusuk dia. Akhirnya dia sadar bahwa bapaknya, orang tuanya tuh tidak suka dengan perempuan Kanaan. Orang tuanya nggak suka. Bahkan Ribka itu merasa mendingan dia mati daripada hidup dengan perempuan Kanaan. Nah, karena itu dia mencoba membangun image yang baru, menggembirakan bapaknya, lalu dia menikah lagi dengan Mahalat. Mahalat itu anak dari Ismail. Masih ingat ya, Ismail ini kan saudara dari Ishak, tapi lain ibu. Ya, Hagar, anak dari Hagar, menjadi istrinya. Tapi kan dia bukan anak terjanji. Kalau di dalam kisah itu Ismail bukan anak terjanji. Tetapi ya ini dikatakan reaksi ini sudah terlambat. Memang masih kerabat. Tapi ya sudah terlambat, dia sudah menikah dengan 2 orang Het. Kemudian karena dia menikah dengan anak dari Ismail, yaitu Mahalat, ini dia punya hubungan dengan klan Ismail sekarang. Bukan hanya dengan orang-orang Het, tapi dia ada hubungan dengan Ismail. Tapi sama-sama bukanlah penerima dan penerus janji Allah. Jadi tetap jalurnya itu diberikan ke jalur Yakub. Ya, Yakub yang menjadi penerus janji Allah. Karena Esau itu malah menikahnya dengan anak dari bukan perempuan janji. Ya, itu kita lihat di dalam cerita ini tetap fokusnya kepada Yakub. Oke, itu kita lihat ya bagaimana perjalanan Yakub awal dia meninggalkan Beersheba untuk pergi ke Padan Aram kepada saudara dari ibunya Ribka, yaitu Laban di Padan Aram. Itu cukup jauh. Sekarang kita lihat setelah dia diberi berkat begitu, Ismail dikisahkan menikah lagi. Kita sekarang lihat perjalanan Yakub. Kisahnya sekarang akan fokus pada Yakub. Ya, Ribka, Ishak itu mulai ditinggalkan. Ya. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau kita dengar berkatnya mirip sekali dengan berkat kepada Abraham. Ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nah, ini unsur baru ya, dia akan dikembalikan ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada Yakub. Yakub bangun dari tidurnya dan berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini,
dan aku tidak mengetahuinya. Nah, ini dari mana dia mulai tahu Tuhan, Yakub ini? Siapa yang ngajari dia tentang Tuhan? Kok dia mulai selama ini tidak kelihatan Tuhan di dalam hidupnya? Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ini Anda lihat nih pendirian tugu kenangan, ya. Lalu dituang minyak seperti dimeteraikan. Ia menamai tempat itu Betel, jadi Bet itu rumah, El itu Allah. Sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Ini nama kunonya Luz, sekarang diubah jadi Betel. Coba Anda perhatikan, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Ini jelas penulisannya itu jauh kemudian. Ini kan dia bercerita ulang. Nah, dia katakan, oh dulunya sebetulnya nama kota itu Luz. Nih pencerita. Lalu Yakub bernazar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini nazar Yakub yang sebetulnya menanggapi janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya, sebelumnya ya, dia katakan ini janji Tuhan, akulah Tuhan. Ini seperti dia berjanji kepada Abraham. Anda lihat Yakub berbeda dengan bapaknya. Kalau Abraham manggut-manggut, oke, ya Tuhan ya. Yakub enggak, dia taruhan di sini, dia bernasar di sini. Ayo kita taruhan, Tuhan kalau kamu gini saya akan gini. Gitu. Jadi Yakub orang masih kelicikannya masih tampak, ya, berbeda dengan ayahnya. Nah sekarang persoalan cerita ini, ya, kalau Anda sepintas selalu baca cerita ini, kita antara percaya ini sebuah cerita, sebuah peristiwa yang dialami Yakub, atau lebih sebagai cerita etiologis. Jadi bukan suatu kisah nyata, tapi kisah yang menjelaskan asal-usul nama, tempat, dan sebagainya. Itu sering ya, di dalam baik itu tradisi Yahudi maupun tradisi Yunani, orang bikin cerita untuk menjelaskan satu tempat atau nama satu tempat. Saya kira di Jawa, di Bali, itu beberapa tempat itu kan ada. Saya masih ingat ada cerita konyol misalnya. Mengapa itu Pulau Sulawesi itu diberi nama Sulawesi. Jadi katanya dulu ada seorang turis ke sana melihat itu orang yang sedang memukul-mukul pandai ya, memukul-mukul besi di situ. Lalu didatangi oleh turis, orang asing datang, dia tanya, apa nama pulau ini? Jadi orang itu mengira turis itu bertanya, kamu sedang ngapain? Nah, itu dia pikir dia sedang ngapain, padahal dia ditanya pulau ini namanya apa? Maka dia bilang sulam besi, menyulam besi. Sulawesi. Oh, terus disuruh turis itu katakan, oh ini karena itulah pulau itu namanya Sulawesi. Sejauh mana itu benar kan? Itu namanya etiologis, orang karang-karang cerita. Apakah betul ada itu kan kita nggak tahu. Yang mau menunjukkan, oh pulau itu namanya Sulawesi. Seperti nama Pontianak. Ya, kenapa ada nama Pontianak? Dulu ada orang Cina yang ke sana di wilayah itu, lalu dikatakan di sini ada banyak kuntilanak. Nah, lalu karena kuntilanak jadi Pontianak. Itu. Jadi cerita-cerita mengapa ada pohon besar di sini namanya apa. Itu orang suka mengarang-arang cerita
Jadi sekali lagi, benar atau tidak benar, ya kita tidak tahu. Tapi yang faktanya bahwa tempat itu namanya seperti itu. Gitu. Entah bagaimana persisnya kenapa suatu tempat diberi nama demikian. Begitu juga ini, mungkin ini etiologi dari Betel. Karena kota itu sebetulnya namanya dulu Luz. Lah kenapa kota itu sekarang diberi nama Betel? Kenapa tidak tetap Luz? Lalu dibuat cerita tentang Yakub yang bermimpi di sana. Itu. Nah, itu namanya cerita etiologis. Jadi, contoh ini kan banyak di dalam Alkitab ya. Kita kalau membaca Perjanjian Lama, kita akan disajikan banyak sekali kisah-kisah etiologis. Seperti Moria, masih ingat di Kejadian 22 ketika Ishak mau dipersembahkan oleh Abraham bapaknya, itu kan di Gunung Moria. Itu gunung itu adalah tempat berdirinya Bait Allah. Di situ tempat Israel sekarang mempersembahkan kurban. Lalu kenapa kita di sini mempersembahkan kurban? Kenapa Moria ini dipilih ya, untuk menjadi tempat suci mempersembahkan kurban? Lalu dikurang cerita itu. Cerita tentang Abraham dulu mau mempersembahkan Ishak itu di sini. Masih ada itu kalau Anda di ke Yerusalem itu yang di kupola kuning itu ya, kubah kuning itu di tempatnya di situ, masuk di dalamnya itu ada satu tempat yang orang katakan dulu disitulah Abraham mengikat Ishak di sana, walaupun tidak jadi dibunuh. Nah itu kan cerita etiologis, yang mana benar kan kita tidak tahu. Bahkan ada orang mengatakan, kita sudah lihat di Kejadian 22, bukan itu. Cerita Ishak itu yang dipersembahkan oleh Abraham itu sebetulnya cerita tentang asal-usul mengapa orang tidak lagi mempersembahkan anak sulung. Nah, itu lain lagi ceritanya. Itu etiologi juga. Mengapa orang tidak lagi mempersembahkan anak sulung. Tidak lagi mempersembahkan manusia, tetapi binatang. Ya, karena Tuhan sudah tunjukkan kepada Abraham, dia tidak mau anak. Dia mau ganti itu dengan binatang, dengan kambing, dengan domba. Nah, itu etiologi ya namanya. Nah, apakah ini juga cerita etiologi? Sulit dipastikan. Kisah Yakub yang bergumul dengan Allah sebagai asal usul nama Israel itu kan juga etiologi ya. Nanti Israel yang bersah itu cerita etiologis juga. Oke. Nah, mulai memahami, makin terbiasa dengan cerita-cerita etiologis di dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita lebih baik lihat ketafsirannya. Jadi apa yang terjadi di sini, terutama yang paling menarik adalah mimpi Yakub. Dan di dalam mimpi ini dia mengalami teofani. Mimpi teofani. Jadi Allah menyatakan dirinya di dalam mimpi. Tetapi ada pula yang mengatakan, mimpi ini bukan mimpi teofani, ini penuh dengan simbol-simbol. Jadi ini mimpi simbolis. Nah ini juga ya, kan kita kalau dengar mimpi tadi, ini sebenarnya apa? Apakah dia waktu mimpi, Tuhan mendatangi dia, menyatakan siapa dirinya, karena Allah itu agung, biasanya memperkenalkan dirinya melalui mimpi. Ataukah ini bukan suatu teofani, cuma ini penuh dengan simbol-simbol. Orang harus menafsirkan apa yang mau diceritakan di sini. Nah, mungkin baik kita mempelajari apa arti mimpi bagi pengarang dan pembacanya, lalu bagi kita dewasa ini. Karena ini menjadi perdebatan di antara para ahli tentang mimpi Yakub ini. Ini sungguhan atau tidak, hanya simbol-simbol, atau cara penulis memperkenalkan siapa Allah bagi Yakub. Nah, kita coba arti mimpi ya. Di ada pengalaman Yakub di Betel, nanti ada reaksinya, lalu dia sumpah ini ya, nazar dia. Ini garis besar isinya. Diawali dengan pernyataan Yakub berangkat dari Berseba ke Haran.
Kepergiannya merupakan cara Ribka menghindarkan dia dari kemarahan Esau, ya, supaya tidak dibunuh. Dan Ribka mengusulkan kepada Ishak supaya menyuruh Yakub pergi ke Padan Aram ke rumah Betuel, ayah Ribka, untuk mengambil istri dan anak-anak Laban, saudara Ribka. Sesuai seruan istrinya, Ishak melepas Yakub pergi dengan berkat. Ini enak, dia pergi dengan berkat. Inilah saya katakan sekarang, untuk pertama kalinya Yakub sekarang menjadi tokoh utama. Terus tampil sendirian di dalam cerita ini. Ia berangkat ke Haran, yang merupakan tempat di mana asal mulanya Abraham dipanggil. Jadi kembali ke awal lagi, tempat di mana Abraham dipanggil. Dia pergi dengan berkat seperti janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ini lucunya, dulu Abraham meninggalkan Haran menuju ke Kanaan karena dipanggil oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan meninggalkan Kanaan, dan lalu dia diberi berkat, janji berkat. Sekarang Yakub terbalik. Dia meninggalkan Kanaan, kembali ke Haran, ke rumah di mana dulu Abraham tinggal sebelum dipanggil. Tapi di jalannya, dalam perjalanan, dia diberi janji seperti yang dijanjikan kepada Abraham. Itu ya, menarik. Ya, satu pergi, satunya balik lagi. Tapi janjinya mirip. Ya. Nah, kalau Abraham dulu pergi dari Padan Aram, itu karena dipanggil Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Yakub pergi ke Padan Aram karena melarikan diri. Jadi bukan karena panggilan, tapi karena dia melarikan diri, menyelamatkan diri dari pembunuhan Esau. Nah ini. Nah, apa yang terjadi? Abraham ketika masuk tanah Kanaan, walaupun dia berjalan di dalam kegelapan janji Tuhan, tapi kan penuh dengan harapan yang indah. Tanah, keturunan, berkat. Indah sekali di depan dia. Yakub terbalik. Justru madesu dia. Masa depan suram. Meninggalkan tanah Kanaan. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan warisannya. Pergi ke tempat yang dia tidak tahu nenek moyangnya apakah akan terima dia atau tidak. Bagaimana mereka akan menerima dia, keluarganya di sana. Apalagi dia tidak kenal mereka. Jadi, dan ini betul-betul saat yang gelap, dan dia baru pertama kalinya, anak mama ini, keluar meninggalkan rumah. Anda bisa bayangkan, dan berjalan sendirian. Mungkin dia naik kuda atau naik unta. Tapi dalam jarak yang begitu jauh, sendirian. Gimana dia tahu jalan? Di masa itu kan belum ada kompas, jalan Kings Highway belum ada, Via Maris itu belum ada. Dia menempuh jalan mana? Menuju ke Padan Haran. Ini cerita ini memang seru sekali, perjalanan Yakub. Dalam kelemahan dan keringkihan, dia harus menempuh perjalanan yang penuh duka derita, melelahkan, kesepian, dan juga penuh kecemasan. Saya sampai tidak nanti di sana. Ya kan? Kita bayangkan aja, dia sendirian. Tidak pernah bepergian. Pergi jauh sekali. Gimana? Secara manusiawi, rasanya perjalanan ini tidak mungkin. Ya kan, nggak mungkin lah orang nggak ngerti apa-apa jalan sendiri. Dan berapa lama dia harus berjalan? Karena itu kita coba membayangkan di dalam kesedihan dia, keletihan dia sampai di Betel. Tidak disebutkan di mana, hanya dikatakan sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Di satu tempat. Jadi tempat yang biasa, bukan tempat yang istimewa. Bukan tempat suci. Pokoknya di suatu tempat. Bukan tempat istimewa. Tetapi
Apa yang terjadi di sana? Dia bermimpi, nanti dia mengambil batu. Batu yang diambil juga bukan batu luar biasa. Ya, batu biasa. Dia taruh. Namun apa yang terjadi? Tuhan mengubahnya menjadi bait Allah. Menjadi rumahnya. Tempat pemujaannya. Yaitu Bet-El. Menjadi rumah Allah. Di dekat itu pula, kakeknya nanti Abraham, ya, dulu pernah mendirikan mezbah. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 12, Abraham di dalam perjalanannya dari Kanaan, dia pertama ketika dia ke Betel, dia sudah mendirikan mezbah di sana. Mezbahnya di mana? Kok tidak kelihatan? Ketika Yakub datang, dia hanya tidak lihat apa-apa, dia hanya ambil batu, dia urapi di sana. Tapi Tuhan mengubah itu menjadi Bet-El, rumahnya. Ya. Nah, kita tahu jarak antara Beersheba dan Betel itu 100 km. Kalau jalan kaki, itu nenek moyang kami, yaitu orang-orang dari Tuke, dari yang Kepala Sari, dengan cerita mereka dari leluhur saya dulu. Mereka cerita itu jalan kaki itu hampir 3 hari. Jadi dia bermalam sampai di mana malam hari ada rumah orang, nggak kenal. Mereka tidur di sana. Kadang-kadang di Bali itu namanya Bali Banjar. Mereka tidur di situ, lalu besoknya melanjutkan perjalanan. Yaitu kurang lebih 100 km dari Tuke ke Palasari itu. Jadi, rupanya Yakub tidak berjalan kaki. Ya, karena kalau 100 km itu jalan kaki tidak bisa 1 hari. Gak cukup. Ya, gak kuat orang jalan kaki 100 km dalam 1 hari. Nih, rupanya Yakub ini naik unta atau yang larinya cukup cepat. Karena itu dia menempuh cukup jauh ya dalam 1 hari. Mungkin lari untanya cukup cepat karena takut dikejar oleh Esau. Bisa jadi kan, makin orang ketakutan, itu tenaganya makin seru. Maka dia memacu untanya atau kudanya lebih cepat lagi. Saya ingat dulu satu pastor di Situbondo. Itu ketika gerejanya dibakar waktu kasus-kasus teroris selama ramai itu, kan gerejanya dibakar. Lalu pastorannya juga diserang. Itu dia bisa lompat tembok itu hampir 2 meter loh tingginya. Dia tuh sampai nggak sadar, kok saya bisa lompat begitu tinggi. Dia bilang, ini kadang-kadang di dalam situasi yang terdesak begitu, tiba-tiba ada daya luar biasa. Orang bisa punya tenaga ekstra di situ. Nah ini Yakub dulu wajar, mungkin dia karena ketakutan, larinya bisa kenceng. Sampai dalam 1 hari bisa 100 km ya, di sana. Jadi, ini dalam keadaan yang melelahkan dan penuh derita inilah Allah datang kepadanya. Nih, dia capek. Tetapi bukan sebagai hakim, melainkan sebagai seorang yang mengukuhkan janji yang telah ia berikan. Dan menyatakan bahwa Yakublah orang pilihannya. Jadi dalam keadaan letih, ya, susah, menderita, tiba-tiba Tuhan mengukuhkan apa yang pernah dijanjikan kepada neneknya, kepada kakeknya. Allah datang kepadanya dalam mimpi. Karena di situ dikatakan, maka bermimpilah ia. Dan di bumi ini ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ini mimpi Yakub yang sangat terkenal. Ya, ada tangga, lalu malaikat turun naik di situ. Ini simbol-simbol yang coba kita nanti urai di sini. Allah menyatakan diri dan menyampaikan pesannya dalam mimpi. Nah ini sekarang kita harus tahu, ini mimpi apa? Historis, sungguh-sungguh dia mimpi, atau bunga tidur di situ capek lalu mulai mimpi aneh-aneh di situ. Kan kalau orang capek tidurnya nyenyak,
Lalu mulai mimpi, apalagi dia ada ketakutan, maka mimpi, keluar di mimpi. Apakah ini mimpi historis? Jadi memang faktanya Yakub bermimpi, atau simbolis yang syarat dengan makna teologis. Karena apa? Mimpi kerap dipakai oleh Tuhan sebagai sarana menyatakan kehendaknya. Dan di dalam perjanjian lama, dalam tradisi tertentu, Allah tidak bisa bicara dengan manusia secara langsung, tetapi lewat mimpi. Itu kan tradisi-tradisi berbeda. Ada yang mengatakan Allah seperti manusia, ngomongnya enak. Ya, tradisi Yahwis misalnya, ya Tuhan enak, ngomong, datang, bicara seperti manusia. Tapi tradisi lain mengatakan, orang melihat Allah mati. Karena itu Allah akan berbicara lewat mimpi, lewat tanda-tanda. Ini. Yakub sendiri tidak dikisahkan ini. Dikisahkan nanti dia 2 kali mimpi, dan mimpi ini semuanya sangat esensial ya, di 28 dan nanti di 31. Dan kedua mimpinya itu mengandung unsur gambaran dan pesan. Itu mirip ya nanti. 2 mimpi Yakub tentang Tuhan. Nah, Genus mengatakan mimpi itu ada jenis mimpi yang disebut inkubasi yang tidak disengaja. Jadi ini semacam mimpi inkubasi, yaitu suatu proses di mana seseorang secara sengaja mencari mimpi dari ilah-ilah dengan tidur dekat atau pada tempat pemujaan dewa tertentu. Jadi apakah Yakub mungkin dulu dia tahu kakeknya pernah buat mesbah di situ, lalu tidur di situ, supaya dapat pencerahan tertentu, dapat rejeki dari dewanya. Seperti kisah orang-orang di Gunung Kawi ya dulu, sekarang saya tidak lihat lagi. Mereka mau mencari pesugihan di Gunung Kawi, mereka akan pergi ke sana, nginap di situ, tidur di bawah pohon daru. Nanti kalau daunnya katanya pas dia tidur di situ, daun daru nanti jatuh, itu dia nanti akan dapat rezeki. Kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Jadi kita syarat dengan cerita-cerita mistis-mistis ya, nenek moyang kita dulu, orang-orang percaya seperti model-model begini kita lihat banyak di dalam perjanjian lama. Lalu yang lain katakan ini mungkin namanya mimpi inkubasi yang tidak disengaja. Kalau tadi itu kan disengaja, orang tidur di tempat itu nanti nunggu akan ada sesuatu terjadi, dewanya muncul dan sebagainya. Kalau mimpi inkubasi, mimpi yang didapat oleh seorang yang hadir atau tidur sepanjang malam di sebuah tempat suci tanpa sengaja atau jelas-jelas bermaksud menerima pernyataan dari para dewa itu. Ini tidak sengaja. Nah, mimpi di dalam Alkitab digolongkan dalam 2 bagian. Mimpi teofani, di sini Allah menampakkan diri, menyampaikan pesannya secara oral. Dia ngomong seperti Yusuf, Allah datang dalam mimpi. Nah, itu ngomong kepada dia, jangan Yusuf, kamu jangan gini. Nah, Tuhan bicara dalam mimpi. Cara dia kan, komunikasi kita dengan Allah kan tidak bisa komunikasi seperti kita dengan sahabat kita, kan dia ilahi, kita manusiawi. Jadi frekuensinya berbeda. Kemudian ada mimpi simbolis, Tuhan menyampaikan pesannya dengan cara simbol visual. Nah, kalau itu mimpi ini harus ditafsirkan. Apa maknanya? Itu banyak ya, mimpi-mimpi simbolis. Di dalam pandangan umum, mimpi Yakub ini adalah mimpi teofani, yang menekankan bahwa tujuan kisah ini adalah etiologi tempat kudus Betel. Itu umumnya ditafsirkan demikian. Jadi Yakub bermimpi, dia mengenal Allah, mendapat penglihatan tentang Allah. Allah menyatakan dirinya dan meneguhkan supaya tempat itu nanti diberi nama Betel. Jadi asal-usul dari kata kota Betel. Mimpi itu dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Betel menjadi tempat suci, rumah Allah, Betel, tangga, Sulam, dan aksis mundi, sumbu dunia itu di sana. Dengan kata lain, inti cerita ini adalah soal tempat ini. Kenapa tempat itu diberi nama Betel, dan mengapa di situ ada aksis mundi, sumbu dunia itu di sana.
Karena dia menghubungkan surga dan dunia, ada tangga naik itu. Maka disebut aksis mundi. Itu orang lihat di sana. Tapi kalau kita lihat, ya, ceritanya agak rumit. Agak rumit ceritanya Yakub ini. Ada unsur teofaninya, Allah datang dia menyatakan diri, tapi juga syarat dengan unsur-unsur simbolis. Saya kira dua ini tidak bisa dipisahkan. Mimpi ini bukan sekedar hiasan tanpa pesan, melainkan syarat dengan makna. Hanya saja, orang kesulitan menemukan makna simbolisnya, dan bagaimana mimpi itu terrealisir di dalam hidup Yakub. Kan Tuhan janji, kamu akan berikan sini, kamu akan kembali, nanti keturunan. Mirip sekali janji dan berkat kepada Abraham. Tetapi ada beberapa unsur penting yang berkaitan dengan mimpi Yakub yang perlu dijelaskan secara rinci, yaitu apa yang disebut Betel, karena tempat itu kan diberi nama Betel. Lalu bagaimana konsep tentang malaikat, karena ada malaikat yang turun naik di sana, ya, di tangga itu. Lalu soal tangga Sulam ini, apa sebetulnya gagasan yang ada di balik isi mimpi Yakub itu? Karena dia melihat ada tangga yang menghubungkan bumi dan langit, kemudian ada malaikat yang turun naik di situ, ya, di dalam cerita itu. Tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat Allah naik turun di tangga itu. Ngapain dia? Lalu apa maknanya mimpi itu? Kita lihat dulu ya, apa yang disebut dengan kota Betel. Itu sekitar 23 km di sebelah utara Yerusalem. Sekarang disebut Tel Beitin. Tel ini kalau kita belajar arkeologi, saya sempat belajar arkeologi di Yerusalem. Ini kalau kita ketemu tel, itu menariknya kalau studi arkeologi. Kalau kita ketemu tel, itu para ahli selalu curiga. Tel itu kan kayak apa ya, gundukan gitu. Ah, ini pasti ada sesuatu di dalamnya. Lalu mereka mulai gali dikit. Kan hati-hati sekali menggalinya, karena takut nanti ada potterinya kena, nanti kan eman. Jadi diukur nanti ukuran tanahnya supaya tahu kira-kira tahun berapa. Kalau ada potri itu biasanya lebih jelas menilainya, itu potri tahun berapa. Orang tahun kira-kira kota ini tahun berapa. Lalu kalau ada pondasinya yang bertingkat-tingkat, orang tahu. Nah, ini yang bisa disebut tel. Ya, ini Tel Beitin sekarang itu, ya dulunya diperkirakan yang bernama Betel. Di dalam penelitian arkeologis, kota ini memang sangat tua. Sekitar 2000 sebelum Masehi sudah ada. Jadi jangan heran kalau cerita tentang Abraham ke Kanaan, dia dikatakan pergi ke Betel. Memang kota ini tua. Sebelum diduduki orang Israel, kota ini bernama Luz. Tadi kan disebut, dulu kota ini bernama Luz. Ya. Dan telah dihormati sebagai tempat suci oleh penduduk asli. Ini ada tempat pemujaan di sini, di kota ini. Di tempat pemujaan yang seingat saya itu bentuknya itu bulat. Lalu ada batu-batu di sana. Itu masih ditemukan ya, di dalam penggalian itu. Jadi mereka temukan, ya mungkin ya nggak tahu kapan persisnya, tapi ini diperkirakan tempat pemujaan yang kuno sekali. Ini dipakai oleh penduduk asli awalnya. Tetapi Betel juga nama dewa. Nah, ini repotnya. Yakub menyucikan tempat ini sebanyak 2 kali nanti, karena ketika dia berangkat meninggalkan Kanaan, juga ketika dia kembali. Ketika dia kembali, dia bayar nasarnya, dia pergi ke Betel ini nanti untuk membayar nasar dan menguduskan tempat ini. Dia mendirikan tugu peringatan, Masyeba, tugu, ya, tugu berhala juga bisa. Pokoknya pilar-pilar, ya, seperti Astoret. Jadi mereka sebut tugu peringatan Masyeba. Dari batu alas kepalanya dan menuang minyak atasnya. Nanti dia mendirikan mesbah yang di pasal 35
Dia akan mendirikan mezbah di sana, suatu altar persembahan, untuk mengingat fakta bahwa Allah berbicara kepadanya di tempat itu. Seperti kakeknya Abraham juga membuat mezbah di sana, karena itu ini kota yang dianggap suci. Kalau Anda baca di zaman raja-raja, kerajaan utara itu berdoanya di Betel. Tapi karena kaum Deuteronomistik mempunyai gagasan bahwa orang harus memusatkan ibadahnya di Bait Allah di Yerusalem, maka Betel itu sering dianggap tempat menyembah berhala. Nah, itu penilaiannya dari kelompok bawah, kelompok Yehuda. Tapi bagi orang utara, ini tempat suci mereka, Betel ini. Ya, ini kalau Anda lihat posisi Betel di sini ya. Ini jadi dia agak jauh dari Yerusalem. Naik ke sini, ini ada Sikem di situ posisinya. Nah, di situ dia pasang tugu Maseba yang didirikan Yakub. Itu mungkin aslinya adalah rumah El. Mungkin ya. Jadi awalnya rumah dari El ini kan dewa Kanaan awalnya. Ya, rumah Allah. Setelah Israel menduduki Palestina, Betel dipakai sebagai tempat suci Yahweh. Sedangkan nama El, dewa Betel ini menjadi gelar Yahweh. Mungkin ya, orang perkirakan gitu. El itu kan bisa Allah, tapi Allahnya Israel, yang biasa disebut Elohim. Tapi mungkin dulu aslinya tuh nama dewa Kanaan. El, bahkan tuh kepala dewa Kanaan. Nah, mungkin dulu di Betel ini, itu ada dewa disembah di situ namanya El. Lalu menjadi gelarnya Yahweh. Jadi, tapi ini masih praduga ya. Ketika para ahli mencoba meneliti tempat ini, tempat Betel ini. Pada waktu Israel merebut Kanaan, Betel jatuh ke tangan suku Efraim dan diserahkan menjadi wilayah mereka. Jadi salah satu dari anak Yakub. Pada zaman Hakim-Hakim, Betel menjadi tempat suci dan di sanalah tabut perjanjian disimpan beberapa waktu. Kota penting. Di dekat sanalah Hakim Deborah tinggal. Di situ pula Samuel dan orang berkeliling menghakimi Israel setahun sekali tinggal. Dengan demikian Betel juga penting ketika Yerobeam pertama yang memisahkan 10 suku menjadi kerajaan Israel, menjadikannya tempat suci kerajaan utara sebagai ganti Yerusalem. Ini saingan dari Yerusalem, Bait Allah di Yerusalem. Ini kota penting di kerajaan utara. Di sini dia mendirikan patung anak lembu emas ya, di Betel. Karena itu cerita tentang anak lembu emas di Keluaran pasal 32 itu diperkirakan latar belakangnya itu soal Yerobeam ini. Anak lembu emas yang didirikan oleh Yerobeam di Betel. Jadi ada orang duga di situ latar belakang cerita itu. Ibadat di Betel ditentang dan dikecam dengan keras oleh Amos yang menyebutnya tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Karena itu Amos selalu disepak oleh Imam Amazia. Kau pelihat, pulang kau ke negerimu. Karena dia kan orang Yehuda. Ini dia bernubuat di kerajaan utara, yaitu di Betel. Nah, maka imamnya, pasturnya, pendetanya di sana ngamuk. Dia bilang, kurang ajar kau ngomong apa di sini? Disepak dia, kau pulang sana. Ini bukan tempat mencari makan di sini. Ya, dia diusir dari Betel itu, Imam Amazia. Karena ini memang tempat suci yang sangat penting bagi kerajaan utara. Tampaknya kota Betel tiada hentinya diperebutkan oleh Yehuda dan Israel dan sering berpindah tangan. Yosia Raja Yehuda menghancurkan altar di Betel dan sejak itu kedudukan Betel semakin tidak penting. Karena Yosia ini kan membuat pembaruan keagamaan. Dia mengira bahwa Israel rusak itu karena tidak mengikuti Taurat. Dan itu karena itu dia membarui keagamaan dan salah satu yang dia buat dihancurkan Betel ini. Karena Betel dianggap merusak Yerusalem, Bait Allah di Yerusalem sebagai pusat. Karena di dalam cara berpikir Deuteronomis,
ibadah tuh hanya boleh dipusatkan di Yerusalem. Ibadah di tempat lain tuh dianggap tidak sah. Semua harus di Yerusalem. Nah, ini kan politik mereka itu dari Deuteronomistik, ya, yang benci dengan kerajaan utara. Itu tentang Betel. Jadi Anda bisa lihat cerita ini bukan sesepele itu. Memang ada unsur etiologis kenapa dia menjadi Betel di situ. Kemudian kita perlu tahu juga sedikit tentang malaikat. Ada buku namanya Angelologi, ilmu tentang malaikat. Sekarang ya, orang sudah tidak lagi terlalu banyak bicara tentang malaikat. Dulu kan malaikat pelindung, kemudian malaikat-malaikat surgawi, ada Rafael, ada Gabriel, kemudian ada Mikael. Beberapa malaikat tuh terkenal. Tapi sekarang ada gejala kurang begitu diperhatikan. Apa sebetulnya konsep malaikat? Ya, dulu sampai ada ilmunya ya, angelologi, itu ilmu kemalaikatan. Sekarang malaikat itu dari kata malak, itu artinya utusan. Karena malah itu mengutus. Ini utusan. Orang menduga malaikat itu roh yang murni diciptakan oleh Allah. Dia bertindak atau melayani sebagai utusan untuk mewartakan kehendak dan rencana ilahi. Itu tugasnya. Nah, dalam menyampaikan rencana itu, ia bisa menegur, menyemangati, membantu, atau bahkan menghukum untuk menegakkan keadilan ilahi. Jadi mengapa ada malaikat yang dipakai Tuhan menjadi utusannya menyampaikan pesannya? Karena malaikat itu di satu pihak roh yang murni, dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan karena dia roh. Tetapi karena dia diutus oleh Tuhan kepada manusia, dia sering diberi pakaian manusia. Jadi sering muncul seperti manusia. Misalnya Rafael ya, dengan Tobit, sampai jalan pergi barengan seperti teman. Baru kemudian tahu bahwa dia malaikat. Itu gambaran itu kuat sekali dalam Perjanjian Lama. Bahwa malaikat itu memang dia roh murni, tapi dia punya baju manusia. Sehingga dia seringkali tampil seperti manusia. Diajak omong. Dengan demikian dia bisa mengkomunikasikan pesan-pesan ilahi. Karena dia seperti manusia. Ini Perjanjian Lama misalnya, dia bantuan para malaikat diberikan kepada mereka yang takut akan Tuhan, nih Hagar, Abraham, ini semua pernah ketemu malaikat. Dalam konteks ini, malaikat berfungsi sebagai perantara pokok antara Allah dan manusia. Selain sebagai utusan dan perantara, malaikat juga sering ditampilkan sebagai pengawal tahta Tuhan, seperti ditunjukkan oleh ketujuh malaikat yang bertugas khusus menjaga di depan tahta Allah. Jadi di atas itu seperti ada job-job tertentu dari malaikat. Ada yang diutus, tapi ada yang di sana bagian tukang nyanyi di atas, ya, orang yang siap melayani Tuhan. Tuhan seperti raja yang duduk di tahta, nanti malaikat ini melayani dia, nyanyi-nyanyi, ya, memuji-muji. Ya, kesannya seperti itu ya di dalam liturgi surgawi. Seorang malaikat memimpin bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir, ya, karena Allah tidak mau. Karena Israel berdosa, nanti kalau saya datang kepadamu, kamu terbakar nanti. Karena itu saya kirim malaikat saja. Nanti Musa protes, janganlah Tuhanku saja, jangan hanya malaikatmu. Ya. Tuhan mengutus malaikat untuk mencegah Bileam mengutuk Allah, Yosua. Ini kita lihat banyak sekali. Nanti Simpson. Oke, itu contoh-contoh malaikat. Selama masa hidup Yesus di dunia, para malaikat terus melaksanakan dua pekerjaan tradisional sebagai utusan dalam sejarah keselamatan dan bala tentara surga, terutama di dalam mendampingi Yesus. Mereka membawa Yesus ke gurun. Setelah Yesus dibaptis, malaikat itu, roh ini, bawa dia ke padang gurun. Dan memberikan kekuatan kepadanya ketika menghadapi derita di dalam taman Getsemani. Itu ada malaikat datang.
Ungkapan khusus malaikat Tuhan dalam kitab Kejadian dan kitab-kitab sejarah sering digunakan untuk menyebut utusan surga yang berbicara dan bertindak atas nama Tuhan. Maka merupakan malaikat perantara, tetapi para ahli lebih suka menafsirkan frase ini merujuk pada campur tangan Allah langsung dari Tuhan di dalam persoalan manusia. Tuhan campur tangan lalu dikatakan malaikat Tuhan. Nah, itu tujuannya itu Tuhan hadir di dalam kehidupan manusia, terlibat di dalam karyanya. Nah, sekarang kita lihat sulham, tangga. Tangga itu apa? Mesilah. Kita diingatkan kepada Sikurat di Babilonia. Ini rumah yang bertingkat yang ujungnya sampai ke langit. Kalau Anda masih ingat ya di Kejadian 11, itu kan ada Menara Babel, Sigurat itu. Nah, ini mungkin Mesilah ini. Itu ada tangga yang sampai ke langit. Ya. Di Sigurat ini semacam menara kuil atau sebuah monumen berbentuk piramid yang bertingkat-tingkat untuk pemujaan dan penyembahan dewa-dewi. Orang Babel menganggapnya sebagai tangga Allah dan biasa juga disebut rumah landasan surga dan bumi atau rumah 7 anak tangga surga dan bumi. Karena dia menghubungkan surga dan bumi, anak tangga. Menara Babel dalam Kejadian ini sering ditafsirkan mengacu ke menara ini. Dengan mendirikan menara itu, penduduk kota mendapat jaminan bahwa ilah benar-benar turun ke tempat ya di mana mereka tinggal. Jangan sampai Tuhan pergi ke tempat lain, sudah saya kasih tangga. Tuhan, kamu jangan pindah-pindah, ini sudah ada tangganya. Kamu harus datang ke tempat kami. Ini. Nah, karena itu mimpi Yakub bisa dibaca dalam 2 makna, teofani dan simbolis. Sebagai etiologis, untuk menjelaskan bagaimana Betel menjadi tempat suci. Intinya adalah ini tempat. Mana simbolis yang menceritakan bagaimana Yakub pergi meninggalkan Kanaan untuk kembali di masa yang akan datang ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi intinya soal jalan. Kau jalan, pergi, tapi jangan lupa kembali. Jadi bukan soal tempat. Kalau etiologis menekankan nama tempat. Kalau simbolis itu mementingkan soal jalan. Yakub menempuh jalan. Kenyataan bahwa sulam kelihatan dalam bingkai mimpi mendorong kita melihatnya sebagai objek istimewa yang masuk dalam kategori simbolis. Ini bukan tangga biasa, tapi tangga luar biasa. Ukurannya sangat besar sebab ujungnya sampai di langit. Tangga apa ini? Ujungnya sampai di langit. Artinya dia menghubungkan surga dan dunia. Kenyataan bahwa malaikat Tuhan bukan makhluk yang dapat mati turun naik di tangga itu menambah kualitas istimewanya dan menandaskan tangga ini bukan suatu gambar sekedar duniawi. Karena di tangga itu yang sudah ujungnya sampai ke langit, sampai ke surga, malaikat makhluk ilahi naik turun di situ. Ini dia katakan naik turun. Ya, Olim wayeredim bo di situ. Apa fungsi malaikat-malaikat ini? Ngapain dia naik turun di sana? Ya kan? Biasanya mereka berperan sebagai utusan perantara penyataan ilahi. Di sini mereka tidak menyampaikan pesan apa-apa. Ini kayak main drama saja. Tuhan ngomong di belakangnya malaikat. Nah, ini kayak background begitu. Ngapain dia naik turun? Pikir nanti dia akan bicara kepada Yakub? Tidak juga. Biasanya mereka diutus untuk menyampaikan pesan. Ini nggak nyampaikan pesan. Malah yang ngomong Tuhan sendiri. Lalu malaikat ini ngapain? Ya kan? Dia ada. Tuhan sendiri berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Lalu malaikat-malaikat Allah hanya muncul 2 kali di dalam Alkitab ini. Dan apa kaitannya kedua ini di sini? Ngapain dia malaikat ini? Ya. Di 28 dan 32 di kisah Yakub itu dia bertemu dengan malaikat. Apa fungsinya? Kisah tentang revelasi malaikat-malaikat Allah kepada Yakub ini, Yakub hendak meninggalkan tanah terjanji pada waktu malam. Sini. Di 32, Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia di Mahanaim pada kepulangannya pada waktu pagi. Di sini ketika dia mau meninggalkan tanah terjanji, di 32
ketika dia mau kembali. Ketemu malaikat terus. Jadi, apakah dia punya makna simbolik di mimpi ini? Jadi, malaikat-malaikat Allah dalam Alkitab dikaitkan dengan soal meninggalkan dan kembali ke tanah terjanji. Ada apa? Apa posisi malaikat di situ? Gambaran tentang tangga dan malaikat yang turun naik tampaknya bukan sekedar embel-embel atau tambahan agar cerita memiliki latar belakang atau panggung pertunjukan yang indah, melainkan menyimpulkan sesuatu. Saya katakan tadi kan, kayaknya Tuhan ngomong, di belakangnya ada backgroundnya, tangga naik, malaikat turun naik. Wah, kan seru kan Tuhan ngomongnya, malaikat. Tapi mungkin ada simbol-simbol yang jauh lebih indah. Menyimpulkan jalan, langkah yang akan diambil oleh Bapa bangsa Yakub ini menuju dan dari tanah terjanji. Ini soal langkah, soal jalan. Mimpi di mana dikatakan malaikat Allah turun naik terjadi ketika Yakub dalam perjalanan menuju ke Haran, dan dia harus kembali nanti ke Kanaan, ke Berseba. Mimpi di mana dikatakan malaikat ini terjadi ketika Yakub ini, artinya dengan kata lain, ketika ia hendak meninggalkan Israel pada saat itu, Tuhan berkata kepada Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Jadi penekanannya Yakub ditampilkan sebagai orang yang pergi ke Haran dan kelak akan kembali ke Israel. Seperti malaikat yang naik, tapi jangan lupa turun, naik lagi. Turun naik di situ. Gerakan turun naik para malaikat itu bisa juga berarti menjauh dari Allah, turun, dan mendekat kepadanya. Sigurat yang puncaknya mewakili surga, tempat tinggal para dewa, menjadi jalan untuk mendekatkan wilayah manusia ke kenyataan ilahi. Para imam atau makhluk ilahi menapaki tangga itu naik turun untuk membangun komunikasi antara realitas manusiawi dan ilahi. Nah, ini pesannya di situ. Jadi Yakub nanti melakukan perjalanan menapaki tangga-tangga. Perjalanan dia, tapi apa? Dengan cara itu, dia harus tetap membangun komunikasi dengan Allah. Ini realitas manusia dan ilahi ini ditampilkan di situ. Orang menapaki tangga, dia turun naik, membangun komunikasi dengan yang ilahi. Tuhan lalu bicara langsung kepada Yakub. Ya, karena hubungan antara surga dan bumi itu seperti satu di sana. Sehingga Yakub bisa membangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan menyampaikan kepada Yakub dan keturunannya, janji ini mengukuhkan janji yang sudah diberikan, ya. Akulah Tuhan Allah Abraham dan seterusnya. Tuhan akan menyertai dia. Berkat untuk Yakub ini dikembangkan lagi dari janji berkat kepada Abraham dengan janji Tuhan akan menyertai dan melindungi Yakub senantiasa. Ini ditambahannya. Tidak ada nada negatif, semua positif. Meski Yakub tampak acuh tak acuh terhadap Allah, Allah tetap menyatakan dirinya dan rencananya untuk Yakub tanpa syarat. Jadi selama ini kita lihat Yakub itu tidak peduli dengan Tuhan. Ya, dia bohong, dia apa, nggak ada hubungannya. Tuhan juga seperti diam aja. Seperti Abimelekh, Yakub pun gemetar ketakutan pada akhir mimpi. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyat tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang surga. Namun ketakutannya ini lebih karena pengalaman dan kekagumannya ketika menyadari kehadiran Sang Ilahi. Yakub menyadari bahwa ia memiliki pengetahuan yang baru. Dia bergerak dari tidak menyadari menjadi menyadari bahwa Allah hadir bersamanya. Jadi selama ini dia tidak memikirkan tentang Allah. Akhirnya dia baru sadar bahwa Allah selalu menyertai dia. Pemberian nama untuk tempat itu dibuat dalam 2 tahap. Pertama, menyebut tempat rumah Allah. Kemudian pintu gerbang surga yang membuktikan pertemuannya dengan
yang ilahi. Itu karena itu ada tangga menghubungkan surga dan bumi. Sudah terjadi komunikasi antara Allah dan manusia, sehingga tangga dan makhluk ilahi ini kini berperan hanya sebagai penunjang. Ya, ini sudah ada komunikasi dia dengan Allah di situ. Kedua, pemberian nama secara lebih formal, ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Kemudian nama menekankan kontinuitas pengalaman imannya dengan makna tempat itu menjadi istimewa. Nah, apa yang dilakukan Yakub pada hari berikutnya tampak lebih konkret. Ia mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak. Jadi dia membuat apa yang semula hanya batu biasa menjadi batu luar biasa, simbol pengalamannya, dan akhirnya nanti menjadi tempat kudus Israel. Yaitu diubah di situ. Batu itu juga menjadi saksi bagi umum akan pengalaman Yakub di sana. Nah, ini kemudian Yakub bernasar, lalu dia akan jadi, jika kamu menyertai ini, dia taruhan dengan Tuhan. Ya, kalau batu yang kudikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Ini asal usul Betel sebagai rumah Allah. Dan nanti ada persembahan perpuluhan seperti itu Abraham juga menerima dari Melkisedek perpuluhan. Ini Yakub sekarang janji memberi persepuluhan. Ini Nasar itu lazim dalam perjanjian lama. Nasar upah Yakub, ada sumpah Yakub, terasa janggal karena Allah sudah memberikan janji kepadanya tanpa syarat. Ini kan aneh. Karena itu saya katakan Yakub ini orang yang tidak begitu beriman. Tuhan sudah janji, ini sekarang dia bikin nasar. Ngapain? Tapi lebih sebagai bentuk keinginan Yakub untuk membuat Allah memegang janjinya. Ya, seperti mengajak taruhan. Kamu jangan hanya janji-janji aja. Pastikan kamu akan memenuhi janjimu. Jawaban Yakub terhadap janji Allah ini sungguh mengejutkan. Ya, jika Allah tidak melakukan hal ini, berarti dia tidak setia. Dan relasi dia dan Allah akan problematis. Tapi itu Tuhan ternyata setia pada janjinya. Jadi Yakub bertaruh, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku, jika, itu syaratnya. Yang saya katakan, Yakub menerima janji Allah sebagai Tuhan bukan tanpa syarat. Ia orang yang berpikir matang sebelum memutuskan sesuatu. Jawaban Yakub terhadap janji Allah dapat dibilang agak kurang ajar. Dia tidak menjawab seperti Abraham yang dengan tunduk setia menerima semua yang Tuhan katakan itu dengan berjanji akan melaksanakan perjanjiannya. Tapi Yakub menantang Allah untuk bertaruh. Siapa yang bakal menang? Yakub mengubah janji Allah menjadi taruhan. Gini, kalau kau begitu, jika kamu gitu, saya gini. Ayo, kalau enggak. Sebab jika Allah memenuhi janjinya, maka Allah akan menjadi Allahnya dan ia akan mendirikan tempat kudus dan memberikan perpuluhan. Jadi yang mengubah janji Allah menjadi taruhan dan mengajak Allah di situ bertaruh. Ayo, buktikan. Ini dia tidak mau janji-janji saja. Ini dia cukup licik Yakub di situ. Daripada Abraham janji-janji tapi janji Allah seperti tidak terpenuhi di dalam hidupnya, dia ya aja. Ya. Persepuluhan ini mungkin sumbangan untuk pemeliharaan rumah Allah. Akhirnya mimpi dan janji itu terpenuhi nanti di dalam pasal 31. Ya, khususnya di dalam 35. Ini makanya ada kaitannya antara persepuluhan dan rumah Allah. Karena ada sumbangan untuk bait Allah. Ya, ada pajak juga. Itu. Oke, Yakub, pengalaman dan relasi dengan Allah amat berbeda dengan pengalaman Abraham. Abraham model orang beriman yang setia, yang tidak banyak menuntut ketika Allah menjanjikan sesuatu. Ia siap berjalan, tapi Yakub licik, tidak mau menerima begitu saja, meskipun yang mengatakan itu Tuhan sendiri. Pengalaman Yakub dipenuhi dengan makna panggilan yang baru. Dia adalah pemegang janji dan sekaligus yang siap bertaruh dengan Tuhan. Namun pada saat yang sama, ia tetap Yakub
yang tidak langsung tahu apa makna pengalaman itu di dalam hidupnya. Jadi dia masih terus mencari apa makna peristiwa-peristiwa itu dalam hidupnya. Ya, walaupun dia refleksinya spontan. Oke, Yakub bapa bangsa kita adalah orang yang banyak melakukan perjalanan. Namun tidak semua perjalanan itu istimewa. Kali ini perjalanan ini istimewa karena ia mengalami Allah. Jadi bagaimana dengan perjalanan-perjalanan yang kita lakukan? Ya, sekarang ada tahun yubileum, orang ziarah ke sana kemari, cari tempat-tempat suci, gereja-gereja, Porta Santa. Gimana orang menghayati perjalanan itu, ziarah itu? Dengan mungkin bertaruh dengan Tuhan, berjanji. Ini. Jadi apakah perjalanan itu yang penting bagi saya? Ketika memang itu sebuah perjalanan ziarah, jangan sampai itu hanya apa saja ya, alasan untuk jalan-jalan. Bukan menjadi sebuah pertemuan pribadi dengan Allah. Sebuah pengalaman iman yang dahsyat. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Karena Allah ada di mana-mana, tetapi ketika kita menuju ke satu tempat yang dianggap istimewa, diharapkan keistimewaan tempat itu membantu orang untuk mengalami Allah secara pribadi di dalam persiarahannya itu. Soalnya ada pengalaman iman yang dahsyat di situ. Baru siarah itu punya makna, perjalanan itu punya makna istimewa. Saya ingat itu satu teman dulu, kami ziarah ke Lourdes ya, ke Prancis ya, di Lourdes. Nah, waktu saya ajak dia ke sana, dan itu kan ada tempat mandi yang orang katakan sering terjadi mukjizat di sana. Di air Lourdes itu yang dulu di dalam kisah itu Maria menampakkan di situ dan menunjukkan kepada si gadis itu supaya menculik tanah di situ. Lalu dari tanah itu keluar air, dan air itu sampai sekarang ada sumbernya itu. Dan itu sering orang mandi di sana dan sembuh. Itu tapi harus diuji apakah itu mujizat atau tidak, kan harus dibawa ke laboratorium bermacam-macam. Nah, teman saya ini ketika saya, kamu cobalah, kan dia kan ambeien, dia sakit ambeien. Dia katakan, saya sudah lama menderita ambeien, saya gimana? Ya coba, kan kita percaya, soal nanti sembuh atau tidak kan terserah Tuhan kalau diberi mujizat atau tidak. Yang penting ya coba aja, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Kami masuk, nah ada beberapa ruang mandi. Tuh, orang kan mandi itu cemplungkan keluar, dicemplungkan itu kan ada orang antri panjang itu, bukannya satu orang, banyak. Nah di depan dia itu orang yang sakit kulit. Sakit kulit itu yang mengerikan sekali. Waduh, habis orang itu dia. Kiranya itu. Anda bisa kan nyemplungnya di bak yang sama itu. Dicemplungkan. Mungkin kalau kalian pernah ke Lourdes kan tahu itu tempatnya. Dia bilang, waduh. Dia lihat orang di depannya itu sakitnya seperti itu. Dia ragu-ragu pertama tuh, saya masuk atau tidak ini. Tapi kemudian dia, saya kesini untuk mencari kesembuhan, terserah Tuhan. Masa saya kesini malah dapat penyakit, dia bilang. Saya yakin Tuhan sembuhkan saya, dia bilang. Lalu dia nyemplung di itu. Setelah orang yang borokan itu masuk, tapi memang airnya mengalir ya, bukan airnya berhenti meskipun ada kolamnya, tapi mengalir. Dan dia mendapat mujizat. Dia ambeiennya itu sembuh. Dia katakan, sejak itu saya tidak ngalami lagi ambeien.
Jadi dia ada pengalaman iman, dia ingat betul bagaimana dia berjuang di situ, ya, seperti tidak percaya gimana masa saya nanti bukannya tidak bisa sakit, itu pertarungan di situ sampai akhirnya dia memasrahkan diri. Itu saya kira satu perjalanan iman. Dia akhirnya bertemu dengan Allah yang menyembuhkan dia. Nah ini, apakah kita merasakan Allah itu seperti itu? Ketika kita pergi bahwa Allah menyertai kita, itu. Ini saya kira refleksi di tahun jubileum ini bagus untuk melihat perjalanan kita seperti perjalanan Yakub. Ya, dia siarah ini, bersiarah ke suatu tempat yang malah memang dia tuju, tapi kan perjalanannya tuh kan tidak jelas. Yakub ini, apa yang harus dia tempuh, dia berjalan begitu saja menuju tanah ke saudaranya itu. Kemudian mimpi. Ya, makna mimpi. Kalian pasti semua pernah bermimpi. Nah, mimpi bukan sekedar cetusan perasaan psikologis, ketakutan, kecemasan. Ya. Sigmund Freud mengatakan. Ya, oke, bisa. Ada banyak jenis mimpi. Tapi mimpi juga bentuk luar dari komunikasi ilahi. Jangan lupa, Allah juga berpesan kepada kita melalui mimpi. Dia menjadi sarana Allah menyatakan dirinya. Dan ketika Yakub bangun dari mimpi, ia tidak bicara tentang kehadiran Allah dalam mimpi, namun ia bicara tentang kehadiran Allah di tempat ini. Nah, itu bagaimana kita bereaksi ketika Allah menyatakan diri kepada kita di dalam mimpi. Pernah tidak Anda mimpi, lalu dari mimpi bisa membaca pesan Allah di balik mimpi itu? Mimpi dapat menjadi dunia nyata yang dapat disentuh. Dia mengandung simbol-simbol yang perlu ditafsirkan. Nah, gimana kita mengartikan mimpi? Kalau Tuhan memberikan kita petunjuk, ya memang tidak selalu ya di dalam hidup kita diberi petunjuk oleh Tuhan melalui mimpi, tapi ketika kita diberi, apakah kita peka membaca mimpi yang merupakan penyataan Allah, ya, pesan Allah kepada kita. Ini. Pentingnya tempat kudus. Nah ini, apakah kita benar merasakan kehadiran Allah di tempat kudus kalau kita pergi ke gereja, pergi ke tempat-tempat doa? Apakah terasa di situ ya kehadiran Allah? Saya tidak tahu bagaimana pengalaman kalian. Tetapi dari pengalaman saya, gereja-gereja tertentu, ketika kita masuk, itu rasa sekali, auranya itu berbeda. Ketika sering orang di situ berdoa, orang adorasi, kita bisa merasakan ya, aura di gereja itu sakralitasnya itu terasa. Nah, mungkin di situ suasana yang demikian kan membantu kita berelasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa orang sering dibilang ya tidak cukup hanya doa di rumah. Di rumah kita bisa bertemu Tuhan di mana-mana. Tuhan hadir di mana-mana. Tapi kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu membantu kita membangun relasi dengan Tuhan. Ya, walaupun kita dimanapun bisa berdoa. Ya, tapi kan aura tempat-tempat tertentu membantu kita. Nah, seperti Yakub, dia kata, alangkah dahsyatnya. Dia di rumah mungkin tidak pernah memikirkan tentang Tuhan. Tapi ketika dia ada di Betel, dia lalu sadar Tuhan hadir. Tuhan menyertai dia. Situ. Ini Allah mengikat perjanjian di situ dengan kita tanpa syarat. Ini soal janji. Ini mungkin ada banyak Tuhan beri janji kepada kita indah-indah, tapi gimana kita memegang janji? Apa kita percaya? Atau malah kita ubah janji Tuhan itu. Jadi, kemudian soal sumpah, apa yang kita maksud ketika kita mengucapkan sumpah? Tidak akan melakukan ini, akan beri ini, ya. Lalu ada sumpah jabatan. Apakah kita anggap ya biasa-biasa aja, sumpah? Nah ini. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepada sungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Apa artinya ini? Apa kaitannya dengan mimpi Yakub?
Ternyata Yesus kutip ini. Ya, ketika Nathanael kata, wih, luar biasa, engkau hebat sekali, kau tahu saya ada di bawah pohon, wih, kau memang hebat, kau memang Mesias. Kerja dia jadi pengikut Yesus, karena kagum. Yesus tahu ketika dia di bawah pohon pun, apa isi hatinya, tidak ada yang tersembunyi padanya, tidak ada kepalsuan pada dia. Wih, hebat sekali, kau tahu banyak. Yesus katakan, itu belum seberapa. Aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Mungkin lebih baik turun naik pada anak manusia. Apa artinya ini? Dia katakan kepada Nathanael dan para murid yang hadir di situ bahwa dia ini yang akan membuat langit terbuka. Langit yang selama ini tertutup. Akses ke surga itu tertutup. Sehingga relasi Allah dengan manusia tertutup. Karena kan langit itu tempatnya Allah. Itu tertutup karena dosa manusia. Dan Yesus katakan, kamu akan lihat nanti. Karena aku, langit terbuka. Akses menuju ke surga akan terbuka kembali. Dan engkau akan melihat malaikat Allah turun naik pada anak. Jadi ini dia akan menghubungkan surga dan dunia. Orang bisa turun naik itu lewat Yesus Kristus ini. Dia tangga itu yang memungkinkan antara bumi dan surga menyatu kembali, berelasi kembali. Malaikat bisa turun naik, menghubungkan dua-duanya itu pada anak manusia. Jadi dengan kata lain, dialah Mesias, dialah yang nanti menghubungkan kembali, mendamaikan kembali Allah dengan manusia. Nah ini bagaimana Yohanes membaca mimpi Yakub itu, yang melihat surga dan bumi terhubung di dalam mimpinya, dan dia Tuhan menyatakan dirinya kepadanya, dia di situ. Dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Dia bisa berelasi dengan Allah yang selama ini mungkin dia tidak perhatikan. Oke, itu saya lihat beberapa poin, terlepas dari mungkin ada refleksi seperti yang saya sebutkan di dalam teks yang saya beri, ya. Bagaimana Yakub yang semula jadi anak mama, jadi lembut, anak yang manis, gara-gara kebohongan, gara-gara ambisi, berubah menjadi Yakub yang keras sekali. Sangat keras. Menjadi pengembara. Dan terutama, dia tidak lagi jadi anak mama. Berubah banyak sekali Yakub. Ya, situasinya bahkan dia akhirnya harus berpisah dengan mamanya sendiri. Ya, karena apa? Itu karena penipuan, karena kebohongan di situ. Selamat malam Pak Skalis. Ya, selamat malam Pak Budi. Pertanyaannya, di Israel Utara ketika Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, dia bilang Gunung Gerizim. Apakah Gunung Gerizim itu yang dimaksud dengan Betel sekarang, dengan Betelnya Yakub itu atau bukan? Itu pertanyaannya. Yang pertama ya. Yang kedua, apa yang Tuhan bilang di Kejadian 28 kepada Yakub itu kan jelas sekali bahwa Allah itu akan menyertai Yakub kemanapun pergi, kan gitu. Itu seperti janji Tuhan Yesus dalam amanat agung juga. Ya, ya. Itu artinya bahwa Allah itu maha hadir dan menyertai umatnya. Itu kan. Nah, tetapi faktanya memang ternyata di dunia ini ada tempat-tempat yang itu memberikan mujizat-mujizat, gitu kan. Nah, ketika tempat-tempat itu
ya kemudian orang bilang itu tempat suci atau apalah. Lalu karena tadi satu pihak Allah itu maha hadir, lalu ketika tempat-tempat yang dianggap suci atau sakral atau memberi mujizat itu sebenarnya di situ Allah atau penguasa setempat yang menguasai di tempat itu. Nah, atau dewa mungkin yang ada di tempat itu karena eh, itu di Indonesia pun kan juga ada banyak lah tempat yang Ya. seperti Betel itu. Itu dulu Pak Paskalis, terima kasih. Jadi ada penguasa setempat. Itu sulit dijawab ya. Orang yang bisa menjawab itu orang yang punya indera keenam. Ya, secara jujur saya katakan, karena bisa saja di tempat-tempat itu memang ada penunggunya, ya, ada penunggunya yang memanfaatkan tempat itu. Jangan lupa roh-roh jahat itu, setan itu kan juga suka dipuja kan, suka disembah. Nah, kalau Anda sembah-sembah di situ, dia muncul di depan Anda nggak lihat, Anda menyembah dia, kan bisa aja. Bahkan di gereja pun, yang kita anggap kudus, orang berkumpul di situ, ya dari beberapa kesaksian teman, itu ada roh-roh jahat juga di sana. Ya. Jadi kita yang tidak menyaksikan, mereka yang punya indera keenam mengakui bahwa ada energi-energi negatif di situ yang juga ingin disembah. Jadi itu bisa terjadi dua-duanya. Jadi antara kekuatan negatif dan positif itu bisa ada di satu tempat. Nah, bagi saya yang penting ketika kita pergi ke tempat-tempat yang dianggap kudus di situ, fokus kita itu kepada Allah. Jangan kepada kuasa-kuasa gelap itu. Itu harus fokus kita di sana. Jadi sangat menentukan adalah sikap kita. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, memang tempat-tempat itu membantu kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu. Jadi jangan kita mau fokus karena kemungkinan besar ada saja penunggu-penunggu yang di tempat-tempat begitu, karena orang, sekali lagi saya katakan, makhluk-makhluk itu kan juga suka, ya, suka disembah, suka dipuja di situ. Tapi kalau kita memfokuskan pujian kita, sembahan kita kepada Allah, otomatis dia kan menyingkir di situ. Di situ. Jadi saya tidak mau katakan apakah di situ ada penunggunya atau tidak. Besar kemungkinan ada dua-duanya di situ. Kan Allah sekali lagi dia tidak terikat pada ruang dan waktu. Dia bisa ada di mana-mana. Hanya tempat itu kan dengan auranya, energinya, itu membantu orang lebih konsentrasi, lebih terarah kepada tempat itu. Karena itu kan di sini sebutnya inilah ya pintu gerbang surga. Seakan-akan tempat itu membantu orang, memudahkan orang untuk menjalin relasinya dengan Tuhan. Begitu aja. Kalau saya lihat di situ kan, mengapa akhirnya terjadi mujizat di tempat-tempat yang demikian? Itu karena iman. Karena orang yakin sekali tempat yang dianggap sakral kan membantu keyakinan orang. Supaya dia lebih mantap di situ. Itu. Soalnya di sana aja membangkitkan iman, karena yang menyelamatkan, yang menyembuhkan dia kan imannya itu yang buat itu ya. Sebenarnya tempat itu sekali lagi di mana saja Tuhan bisa hadir, bukan hanya di tempat-tempat yang demikian gitu. Lalu yang saya lupa yang pertama itu, saya tidak catat tadi. Apa tadi yang pertama? Gerisim, apakah Betel itu Gerisim? Ya, itu berbeda. Jadi gini ceritanya Gerisim itu. Dulu pada awalnya ketika Israel masuk tanah Kanaan, kan di bawah pimpinan Yosua, dia kan masuk menyeberang ke Yeriko, lalu dia ke Gilgal. Nah, tempat suci pertama mereka itu sebetulnya di Sikem. Di Sikem. Orang-orang itu kan wilayahnya wilayah utara. Ya, dari Yeriko itu masih ke atas sedikit ya. Seberang itu kan di atas dari sukunya Benyamin. Masih di atasnya lagi ya. Itu kan wilayah Dan misalnya. Itu kan masuk suku utara, kerajaan Israel utara. Nah, apa yang terjadi ketika kerajaan itu pecah, yang menjadi pusat ibadah mereka selain Sikem, dulu kan juga sempat
tabut perjanjian itu ditaruh di Sikem. Yang menjadi pusat oleh Yerobiam bin Nebat, itu yang dipakai adalah Betel dan Gilgal. Sikem itu sedikit di nomor 2 kan. Nah, di depan Sikem itu ada 2 gunung yang kita sebut itu Gunung Gerisim. Itu pas berhadapan di situ, gunung yang tinggi sekali. Nah, mereka kan selalu menganggap Tuhan itu ada di gunung. Nah, apa yang terjadi ketika Israel Utara dibuang ke Asyur tahun 721 sebelum Masehi? Mereka dibuang ke sana. Penduduk Israel mayoritas yang hebat-hebat dibuang, sekarang sebagian tuh masih ada di tanah Israel. Mereka dicampur dengan bangsa-bangsa lain yang punya dewanya juga. Mereka bawa ke situ, maka terjadi sebetulnya sinkretisme, ya, percampuran agama-agama Israel dan pendatang, sehingga orang-orang Yehuda di bawah menganggap mereka tidak murni lagi Israel, tidak murni lagi pemeluk Yahweh. Tetapi orang-orang Samaria, jadi kan ibu kota dari kerajaan utara itu kan Samaria, menganggap mereka inilah Israel sejati. Kan biasa kan, semua mau menganggap dirinya mereka yang paling hebat. Mereka menganggap, karena tuh mereka punya namanya kitab namanya Pentateuch Samaritan. Mereka tidak ngakui buku lain. Hanya nih, mereka yang anggap diri kami ya yang orang yang paling hebat. Kamilah sebetulnya Israel sejati. Kalian yang di bawah itu bukan. Nah, mereka lalu setelah pembuangan ke Asyur, yang masih ada di sana tetap mempertahankan iman mereka kepada Yahweh. Selain ada sinkretisme itu. Kemudian ada seorang imam di Yerusalem. Nggak tahu dia konflik apa di sana. Dia pergi ke utara, menikah di sana, di Israel Utara. Lalu dia kan merasa dirinya sebagai imam yang punya otoritas juga. Lalu mendirikan tempat suci di Gunung Gerisim. Tempat pemujaan itu. Jadi dia punya otoritas karena dia ada imam dari Yerusalem, dia menikah dengan orang utara, dia bangun tempat suci di situ. Nah, itulah yang akhirnya menjadi tempat pemujaan mereka. Dan ketika Israel dibuang ke Babel, yang selatan, Yehuda dibuang ke Babel, itu kan otomatis bait Allah di selatan itu kan hancur. Dihancurkan. Nah, yang masih ada justru Gerisim. Gunung Gerisim ini. Oleh karena itu ketika Israel nanti kembali, Yehuda kembali dari pembuangan Babel tahun 538, mereka bangun lagi ke bait Allah yang pertama, dibangun jadi bait Allah yang kedua. Ini yang utara ini mengganggu supaya jangan dibangun kembali. Jadi Gerisim itu agak berbeda. Jadi singkat kata, dia tidak sama dengan Betel. Betel itu masih tempatnya agak lebih ke utara di sebelahnya itu. Nah, ini posisinya ya sebenarnya tidak terlalu jauh juga ya. Sikem agak naik sedikit, tadi saya tunjukkan petanya kepada Bapak itu, dia sedikit berbeda tapi tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Tapi sekali lagi ini di gunung itu bukan yang di Betel itu ya, sedikit berbeda. Tapi punya sejarah yang pengakuan dari suku utara bahwa itu adalah tempat pemujaan itu. Bisa menangkap itu kurang lebih garis belakang ceritanya itu. Ya, Ya, paham. ya, ya. Terima kasih Pak Kalis. Ya. Oke, Bu Damiana silakan. Makasih Pak. Ya. Pak, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu yang setelah mimpi itu kan kemudian di situ keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu lalu menuang minyak ke atasnya. Ya. Saya masih bingung Pak, artinya budaya menuangkan minyak ke atas benda itu kayak apa sih Pak waktu itu gitu. Kemudian minyak itu minyak apa? Minyak urapan atau minyak yang memang sudah disakralkan atau apa gitu loh Pak. Saya sih pengen ngerti aja itu. Kemudian yang kedua, setelah itu Yakub kan bernasar tuh Pak.
Ya, Bernasar sampai mana ya? Lalu Yakub bernasar, jika Allah menyertai dan melindungi bla 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 sampai sehingga aku kembali pulang. dengan selamat. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, Saya bingung, bukannya sudah selama ini Tuhan itu sudah menjadi Allahnya karena kan dia turunannya Abraham. ya, Atau memang saat itu si Yakub itu sudah nggak apa ya, nggak ikut Tuhan lagi gitu loh. Sampai dia bernazar buat Tuhan akan menjadi Allahku loh. Bukannya memang sudah jadi Allahnya, kenapa harus bernazar gitu gitu loh, Pak. Maksud saya gitu. Itu aja Pak, mohon insight-nya Pak. Makasih. jadi yang pertama, apa yang perlu diperhatikan di dalam mimpi Yakub tadi ya, yang mau ditekankan. Atau saya bahas dulu yang kedua ini. Bagaimana Yakub kok kamu akan menjadi Allahku, aku menjadi umatmu. Itu selalu istilahnya gini, janji-janji Allah itu diulang-ulang terus. Nanti ibu akan lihat di dalam perjanjian Sinai itu sama. Kamu akan menjadi Keluaran 19 ya. Kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Itu sebetulnya relasi perjanjian Tuhan dengan Israel. Sudah ditunjukkan melalui Bapa bangsa. Nah, janji itu diulang-ulang terus. Janji itu diulang-ulang oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Nah, apakah Yakub sudah tahu? Sudah pernah? Ya enggak. Itu janji itu selalu bersifat personal. Sangat ditekankan. Karena itu nanti di Keluaran juga setelah Tuhan berjanji kepada Israel generasi pertama, semua mati, diulang lagi kepada generasi kedua. Dengan kamu, bukan dengan nenek moyangku, aku berjanji. Jadi maksudnya, supaya janji itu hidup, bukan hanya dengan Abraham, tapi dengan kamu juga. Itu loh. Apakah Yakub sudah kenal? Nah, di dalam cerita, kalau ibu perhatikan dari awal, Yakub itu sepertinya tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu seperti tidak hadir di dalam hidupnya. Dia jalan saja begitu. Seperti tidak menyadari ada Tuhan. Itu kan. Walaupun bapaknya mengenal Tuhan, mungkin dia sudah diajar. Tapi di dalam hidupnya kan dia seperti tidak peduli. Dia menipu, dia berbohong, dia cari ide-ide besar itu. Nah, hidup seperti tidak mengenal Tuhan. Baru di sini dia bertemu dengan Tuhan, dia mulai mengenal Tuhan, itu pun belum jelas kan. Sehingga dia bertaruh, oke, nanti dulu ya. Maka saya katakan dia agak berbeda dengan bapaknya. Mungkin dia sudah mengenal Tuhan, tapi dia tidak percaya. Dia belum mau mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Katakanlah tuh, nah inilah titik balik dia. Sebenarnya belum, karena dia masih bertaruh kan. Nanti baru, dan ternyata dia mengalami Tuhan menyertai dia dan membawa dia kembali ke tanah itu. Itulah sebabnya dia membayar nasarnya. Nah, itulah kelebihan dan sekaligus kekurangan dari Yakub. Ya, tidak begitu saja percaya, tapi lewat satu proses. Begitu. Ya. Gimana? Bisa menangkap yang saya maksudkan itu? Pak, izin Pak sebentar Pak. Ya. Berarti istilahnya Yakub itu sebelum mengalami mimpi itu istilahnya hanya mungkin ya sekedar tahu ya Ya. bahwa ada Allah mungkin dari leluhurnya dari Ya. Abraham, dari Ishak gitu ya. Ya. Tapi setelah mimpi itu bahasanya bahwa secara pribadi dia mengalami kehadiran Ya. Tuhan karena kan Ya. dia sampai mengatakan bahwa oh ternyata ini pintu gerbang surga gitu ya. 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 Aja secara pribadi ya, sepertilah Ya. kita ya. Kita kan Ya. sekarang ini berdoa apa tapi ketika kita belum disapa betul kita tidak pernah merasakan Ya. mengalami bahwa Tuhan itu betul-betul hadir dan menyapa Ya. masing-masing kita gitu ya Pak. Ya, Tuhan tuh Oke. hanya ada di otak kita, di otak kita. Kalau orang bilang oh Tuhan ada, ya hanya di otak kita kan. Ya udahlah, seperti mau bilang apa, mesti ada pencipta misalnya. Tapi kan masih terbatas di wawasan. Nah sekarang dia menjadi pengalaman. Nah ketika dia diajak ini kan seperti membuat satu perjanjian. Kamu jadi Allahku, kamu ini Allah awalnya janji kamu nanti dulu lah. Kamu ngomong apa? Nah itu kan seperti belum yakin sekali. Kemudian baru dia membuat itu nasar tadi. Baru dia ngalami, ternyata Tuhan memang
ada, ternyata Tuhan memang menyertai saya, kan gitu konsepnya gitu ya. Oke, itu yang pertama kita sudah lihat ya, proses pengenalan pribadi Yakub di situ. Lalu yang pertama tadi kemana tadi, saya kok lupa lagi yang pertama tadi. Masalah minyak, mengurapi batu Sekarangnya dengan minyak. itu saya akan berkali-kali omong, jangan baca cerita ini kronologis, seakan-akan ini terjadi ribuan tahun itu Abraham. Kan kalau kita baca ceritanya di dalam Perjanjian Lama, kita kan mendapat kesan ini kuno sekali ceritanya kan, sebelum Israel menjadi sebuah bangsa, karena habis ini dia akan ke Mesir, baru nanti menjadi bangsa. Tapi cerita ini dibuat jauh kemudian, sudah di zaman kerajaan, bahkan di zaman pembuangan Babel. Nah, pada masa itu kan sudah lazim penabisan sesuatu, entah itu raja, imam, kemudian kadang-kadang nabi, lalu tempat-tempat suci, mesbah, tempat-tempat kudus, itu dikuduskan dengan mengurapi dengan minyak, itu minyak zaitun. Ya, mereka urapi dengan minyak sebagai tanda pengudusan dia. Ya, Mesias itu mengurapi. Artinya pengurapan itu kan tujuannya bahwa tempat ini atau orang ini atau benda ini dikhususkan untuk satu penggunaan tertentu, untuk satu tugas tertentu. Misalnya raja diurapi, berarti saya berikan kamu tugas tertentu untuk melakukan sesuatu sebagai seorang raja. Nah ini juga batu ini diberi ungkapan diurapi dengan minyak, artinya saya sekarang beri kau fungsi tertentu, tugas tertentu pada batu itu sebagai tempat orang menyembah Allah. Begitu maksudnya, tapi ide itu kan sebetulnya di zaman kerajaan, ketika orang sudah memakai minyak-minyak untuk mengurapi sesuatu, mentabiskan sesuatu bagi kepentingan tertentu, tugas tertentu. Ya, istilahnya kita kayak ditabiskan, begitu, diurapi dengan minyak. Itu maksudnya. Ya, bagaimana? Iya, Pak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Saya ya. mikir gini, Pak. Ya, Ya, kalau dari alur cerita itu kan berarti kayak misalnya Yakub itu kemana-mana dia akan bawa minyak urapan itu ya, Pak. Minyak zaitun itu sebagai bekal perjalanan. Jadi kalau ada apa-apa ya dengan minyak dia itu punya, ya bisa kita bayangkan di situ. itu. Dia bisa kita bayangkan Yakub tuh bawa minyak, karena praktis ya, itu kan kayak kebutuhan esensial. Jadi maka gampang sekali orang Israel pasti bisa membayangkan, oh dia pasti bawa minyak, punya minyak, itu dia gampang, dia bangun, dia urapi, ya kan. Itu namanya juga di cerita di situ. Gitu. Nah ini yang menarik, ya saya lanjutkan ke pertanyaan dari Bu Webe. Apakah Yakub itu tokoh ciptaan ataukah tokoh yang sungguh ada? Saya katakan dia sungguh-sungguh tokoh yang ada karena diciptakan. Dia betul-betul ada karena dia diciptakan sebagai tokoh yang ada. Gimana? Itu filosofis ya jawaban saya. Apakah dia sungguh-sungguh tokoh ciptaan ataukah sungguh-sungguh ada? Saya katakan dia sungguh-sungguh ada sebagai sesuatu yang diciptakan. Ya kan? Dua-duanya saya jawab. Maksud saya begini, ya, apa yang diceritakan tentang Yakub ini, Anda harus lihat di dalam perspektif refleksi teologis dari orang-orang di zaman kerajaan dan di zaman pembuangan. Tapi mengandaikan ada tokoh dulu, walaupun hidupnya mungkin tidak seperti Yakub, tapi yang katakanlah punya gambaran-gambaran seperti Yakub, lalu diolah di situ untuk menjelaskan sejarah Israel. Para ahli yang apatis terhadap historisitas tokoh ini, ya kan, banyak sebenarnya yang tidak begitu melihat, oh ini sebetulnya tokoh dari imajinasi dari si penulis untuk menyampaikan pesan ilahi. Misalnya dia katakan, ya Yakub ini memang tokoh cerita, ya, tokoh imajiner, ya, yang mau menggambarkan, tapi dia imajiner tuh diangkat dari realitas sejarah.
Jadi bukan sesuatu yang dikarang begitu saja, tapi sesuatu yang diangkat dari realitas sejarah. Dan dari realitas sejarah itu dibuat tokoh ini untuk menjawabi persoalan yang ada di situ. Persoalan, entah persoalan iman yang ada di dalam bangsa itu. Nah, sebagai contoh nanti kenapa anaknya itu namanya 12 orang. Itu 12 orang itu adalah nama suku-suku yang sudah ada. Jadi ketika cerita ini ditulis, sudah ada 12 suku Israel. Lalu ditulis cerita tentang Yakub untuk mengikat mereka, suku-suku ini supaya memiliki rasa kesatuan yang kuat. Maka dikatakan kalian itu berasal dari bapak yang sama, yaitu Yakub, yaitu Israel. Karena Yakub itu adalah Israel. Nah, kalian tuh anaknya Israel karena kalian adalah bagian dari Israel. Jadi cerita itu dibuat ketika sudah ada teks itu. Ketika bangsa-bangsa ini, suku-suku ini sudah ada. Dia merepresentasikan, oh suku ini ada di sini. Lalu maka tadi saya tunjukkan adanya namanya cerita-cerita etiologis. Mengapa suku ini ada di sana? Mengapa suku ini ada di sana? Mengapa tempat itu ada di sana? Lalu dibuat cerita-cerita itu. Orang membacanya secara terbalik. Karena tulisan ini dibuat jauh kemudian. Mengapa orang berpikir demikian? Ya, mengapa orang berpikir demikian? Karena cerita ini dibuat jauh sesudah realitas kalau kita lihat realitas cerita itu. Jadi kan ada dua waktu. Waktu di dalam cerita, kalau Anda membayangkan Yakub itu hidup kan sekitar 1500 sebelum Masehi. Kalau di dalam cerita ya, misalnya Abraham kalau kita ambil misalnya sekitar 2000 sebelum Masehi, Yakub kan kurang lebih ya tahun-tahun itu. Kan tuh 2000-an. Atau paling tidak 1900-an sebelum Masehi. Padahal cerita ini ditulisnya itu kan sekitar tahun apa itu 900-an, tahun 800-an, bahkan terakhir tahun 500-an. Jauh kemudian kan. Nah, gimana mengkorelasikan cerita ini? Mungkin ada cerita rakyat, seperti katakan etiologi itu kan, nenek moyang cerita ada gini. Nah, kemudian ini direfleksikan dengan mengangkat sejarah Israel seperti apa, realitas mereka seperti apa. Jadi ada rangkaian cerita-cerita, maka saya katakan ada sumber-sumber itu, serpihan-serpihan. Lalu dirangkai nanti pada abad ke-5, itu dalam pembuangan Babel dan sesudahnya, mereka satukan itu dan dibikin teologinya. Lalu ceritanya dibuat bersambung di situ. Ilahi itu kuat sekali di situ karena dia menyampaikan pesan sedemikian rupa sehingga wahyu yang dikatakan wahyu khusus itu mulai kelihatan. Oh, ternyata Allah itu seperti ini. Itu makanya disebut wahyu khusus yang dibedakan dari wahyu umum. Kalau wahyu umum itu kita bisa mengenal Allah, menangkap Allah ya secara umum. Oh, Allah itu ada, Allah itu pencipta secara umum. Tapi wahyu ini yang ditulis perlahan-lahan mulai kemudian ada penciptaan dan seterusnya sampai Yesus Kristus, itu kan khusus yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menyelamatkan kita. Nah, itu lewat inspirasi ilahi, orang membaca peristiwa-peristiwa sejarah, orang membaca fenomen-fenomen alam, mendapat inspirasi ilahi lalu menyusun cerita ini sehingga berkelanjutan itu. Sampai kalau kita orang Kristen membacanya sampai memuncak pada Yesus Kristus. Itu ceritanya. Jadi sekali lagi kalau ibu tanya apakah Yakub itu tokoh ciptaan ataukah sungguh ada? Ya dia sungguh-sungguh ada sebagai tokoh yang diciptakan. Sungguh-sungguh ada. Ya, karena paling tidak dia ada di dalam cerita. Dan di dalam teks-teks apa wilayah-wilayah geografis yang ada. Karena diangkat memang dari fakta-fakta itu. Bukan cuma bukan cuma fantasi, fiksi, bukan ya. Ada unsur fiksinya sebetulnya ya. Dalam teks ada unsur, tapi dia bukan fiksi yang murni karena dia diangkat dari sejarah, diangkat dari fakta. Itu bagaimana ya? Seperti saya katakan kayak nama Pontianak itu dari apa?
Nah, itu udah cerita kuntilanak. Mungkin di situ pernah ada kuntilanak, ada apa kan diangkat dari satu peristiwa. Jadi bukan katakan dari teks Perjanjian Lama, betapa pentingnya orang mengenal sejarah. Sejarah itu gimana prosesnya. Nah, dari situ kita lalu bisa melihat perspektif. Kita lihat makna dia secara harfiah, lalu makna teologisnya. Dan pesan yang kita mau cari di dalam Perjanjian Lama itu pesan teologisnya itu. Yang sering saya masukkan di dalam refleksi itu. Refleksi itu yang kita angkat dari simbol-simbol yang ada di balik cerita itu. Itulah yang di situ kita temukan apa yang disebut dengan sabda Tuhannya di situ, yang tetap aktual sampai sekarang ini di situ. Bagaimana teman-teman melihat itu? Jadi cerita Yakub itu kan sebetulnya ya menarik sekali gimana orang bikin cerita itu. Karena kalau kita ikuti secara logika, ya jangan lalu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan semua. Ya itu kan naif ya kita ngomong begitu. Kita harus realistis juga. Seperti saya katakan tadi, Yakub anak ibu, tidak pernah kemana-mana, di rumah saja. Tiba-tiba disuruh pergi ke Padan Aram sendirian. Dia tahu apa? Di zaman itu jalan tidak ada. Karena bayangkan kalau di zamannya dia itu 1900-an tuh belum ada. Tapi orang membayangkan itu di zaman kerajaan tuh sudah ada King's Highway, sudah ada Via Maris, yaitu yang mengaitkan dari bawah sampai ke atas itu. Nah, itu seakan-akan sudah ada jalan bagus ke sana. Nah, kan itu ceritanya. Begitu. Oke, kalau tidak ada, kita bisa tutup pertemuan kita.